Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosalia, NPM A1E021006 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Kali ini kita akan membahas materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Yang dimana kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Yang kedua, hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas 1999 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yang kuat, yakni pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Karena pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, murid-murid, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Dan yang terakhir yaitu memiliki keterampilan yang profesional. Yang ketiga yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah, di mana yang pertama memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 atau D4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua, pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan yang terakhir, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Kemudian ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Yang pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Kemudian mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Dan yang terakhir, memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Selanjutnya, peran kepala sekolah. Peran yang pertama yaitu peran kepemimpinan kepala sekolah, di mana kunci dalam membentuk kultur sekolah menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, peran manajerial kepala sekolah. Dan yang terakhir yaitu peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Lalu, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas yang pertama yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi. Yang pertama, pengelolaan pengajaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kemuritan, pengelolaan gedung dan halaman, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Yang pertama, bekerja dengan melalui orang lain. Dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan, berpikir secara realistik dan konseptual, sebagai juru penengah, sebagai seorang politis, sebagai seorang diplomat, serta dapat mengambil keputusan yang sulit. Kemudian tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Tugas kepala sekolah bidang supervisi. Yang pertama, membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Yang kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai minatnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.